Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati Bapak Ibu Asesor pada Sertifikasi Dosen tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Resa Dwi Ayu Pangesti Mulyono, SE MA/AK, selaku dosen tetap S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Saat ini saya sedang mengikuti proses sertifikasi dosen atau Serdos gelombang 1 tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Sayentek. Sebagai bagian dari penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT, pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Perpajakan 1. Mata kuliah Perpajakan 1 ini memiliki kode EK 1415 dan saya ampuh pada semester genap di tahun akademik 2025-2026. Tepatnya pada semester 4 dengan bobot SKS 3 SKS. Mata kuliah wajib ini merupakan mata kuliah program studi S1 Akuntansi yang dirancang agar mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep perpajakan Indonesia. Materi yang dipelajari dalam mata kuliah Perpajakan 1 meliputi konsep dasar perpajakan, fungsi dan sistem perpajakan Indonesia, pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan administrasi perpajakan berbasis Cortex. Mata kuliah perpajakan ini diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan pembelajaran secara luring dan daring melalui platform e-learning resmi Universitas Jember yang dapat diakses melalui alamat website sso.uneds.ac.id. Melalui platform tersebut, mahasiswa diharapkan dapat mengakses seluruh materi perkuliahan, mengunduh rencana pembelajaran semester, serta mengunggah tugas secara daring. Sementara itu, dalam diskusi interaktif, nantinya mahasiswa akan diberikan studi kasus dan presentasi dilaksanakan secara langsung di kelas. Dan metode pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini itu bersifat partisipatif dan berbasis dengan pengalaman nyata yang ada. Di antaranya nanti akan menciptakan bagaimana bisa terjadi ceramah interaktif di kelas untuk membangun pemahaman konseptual mahasiswa, baik itu secara teori dan juga secara kasus perpajakan yang ada saat ini. Kemudian nantinya akan dibentuk satu diskusi kelompok atau forum diskusi untuk mendukung kolaborasi mahasiswa dalam menyelesaikan studi kasus perpajakan saat ini. Dan nantinya juga akan ada studi kasus dan kuis interaktif di mana mahasiswa harus bisa menyelesaikan persoalannya. Kemudian dalam proses pembelajaran saya menggunakan referensi Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan Nomor 7 Tahun 2021 dan juga buku Perpajakan 1 di mana saya jadikan referensi pustaka milik saya yang mana buku perpajakan tersebut diterbitkan oleh Bravo Press dan juga buku riset akuntansi perpajakan terkini, isu, fenomena, dan inovasi praktik terbitan Eureka Media Aksara. Selain dari buku referensi pembelajaran, saya juga menggunakan literatur, artikel dari jurnal terkini dan juga pengabdian saya yang relevan di bidang perpajakan. Dan harapannya mahasiswa dapat bisa mencapai capaian pembelajaran lulusan atau CPL pada mata kuliah perpajakan ini, di mana ada 2 capaian, yaitu meliputi CPL 3, mahasiswa mampu menganalisis konsep dan prinsip akuntansi dan bidang keilmuan yang relevan, dan CPL 4 mampu menganalisis pelaporan akuntansi dalam mendukung pengambilan keputusan. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah di antaranya yaitu CPMK 1 di mana mahasiswa mampu menjelaskan konsep perpajakan dalam ketentuan umum dan tata cara perpajakan. CPMK 2 mahasiswa mampu menganalisis perhitungan pajak,
penghasilan atas pasal penghasilan dan pajak pertambahan nilai serta pajak penjualan atas barang mewah yang disesuaikan dengan peraturan undang-undang perpajakan saat ini. Kemudian CPNK 3, mahasiswa mampu mengintegrasikan antara konsep dan prinsip teknologi informasi dalam laporan perpajakan. Dan CPNK 4, mahasiswa mampu menyusun kembali laporan perpajakan dalam bentuk digitalisasi berbasis Cortex. Dan nantinya dalam mendukung ketercapaiannya, capaian pembelajaran tersebut diharapkan bisa diaplikasikan secara optimal dan proses perkuliahan dapat memanfaatkan di berbagai media pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi, metode pembelajaran, serta kebutuhan mahasiswa. Media pembelajaran pada mata kuliah perpajakan diantara lain yaitu terkait dengan tayangan PowerPoint, kemudian modul, program aplikasi berbasis Cortex, MMP atau e-learning Universitas Jember yang bisa diakses melalui sso.uneds.ac.id serta kita menggunakan sarana dan prasarana kelas yaitu LCD dan TV monitor. Kemudian pada penilaiannya untuk mata kuliah perpajakan 1 ini dilakukan secara berkelanjutan dan mengukur setiap indikator dalam proses pembelajaran mahasiswa, baik dari aspek pengetahuan mahasiswa, kemudian dari aspek keterampilan dan juga sikap. Adapun kriteria penilaian dalam mata kuliah perpajakan 1 ini mencakup 3 komponen. Yang pertama yaitu tugas resum dengan mahasiswa membuat mapping dan juga perhitungan pajak, penghasilan, PPN dan PPNBM di mana nilainya itu adalah maksimal 50%. Kemudian ujian tengah semester 30% dan ujian akhir semester 20%. Penilaian ini dilakukan secara objektif berdasarkan indikator seperti ketepatan, penguasaan materi, kemudian partisipasi aktif, serta kemampuan analisis terhadap perhitungan perpajakan melalui studi kasus perpajakan. Dan saya menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, kemudian nantinya hasil evaluasinya akan saya sampaikan di dalam kelas kepada mahasiswa, di mana hal tersebut merupakan bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Dan saya harap dengan pendekatan ini saya berkomitmen untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir kritis, adaptif, serta dapat menghadapi tantangan dunia kerja di bidang perpajakan yang sangat dinamis saat ini. Baiklah, terima kasih. Untuk tahapan berikutnya, mari kita lihat video pembelajaran mata kuliah perpajakan 1 berikut ini. Selamat pagi semuanya. Baik, bertemu lagi dengan saya Resa Dewi Ayu Pangesti Mulyono yang pada pagi hari ini akan menjelaskan terkait dengan konsep perpajakan. Sebelum memulai kelas, silakan untuk absen terlebih dahulu ya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi terkait dengan konsep perpajakan. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu definisi perpajakan, kemudian fungsi dari pajak itu sendiri, dan asas pemungutan pajak, teori pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Sebelumnya saya ingin tahu nih, dari kalian semuanya, sudah tahu apa itu pajak? Belum. Oke, sebelum kita mengenal lebih jelas terkait dengan pajak, maka kita pelajari dulu terkait dengan postur APBN. Baik, jika kita perhatikan ya terkait dengan realisasi sementara APBN di 2025 dan postur APBN di 2026. Ya, di sini ada penerimaan dan juga ada pengeluaran. Ya, jadi kalau kita ngomongin masalah pajak, pajak itu adalah penerimaan yang paling besar dari APBN negara. Ya, bisa dilihat bahwa di sini gitu ya, penerimaan pajak setiap tahunnya itu selalu bertambah. Ya, di mana pajak kita itu ada beberapa jenis. Antaranya pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, ya, kemudian juga ada penerimaan negara bukan pajak. Nah, kalau kita lihat untuk apa sebenarnya pajak itu, jadi perlu dipahami bahwa pajak itu adalah bagian dari nadi, ya, untuk negara kita. Jadi pajak itu digunakan untuk apa saja, gitu kan ya, keberadaannya.
Ya, salah satunya yaitu untuk pendidikan, untuk kesehatan, untuk infrastruktur, ya. Mungkin yang sekarang berkaitan dengan makan bergizi gratis. Jadi semuanya berasal dari pajak kita, seperti itu. Baik. Kemudian, kenapa sih kita harus tahu dan paham terkait dengan pajak itu? Gitu ya. Jadi, kalau kita pahami, pajak itu adalah kontribusi wajib yang kalian bayar setiapnya, ya, setiap rupiahnya dibayarkan oleh wajib pajak, baik itu orang pribadi maupun korporasi, ya, di mana nantinya itu tidak mendapat balasan secara langsung. Kenapa? Gitu ya? Karena kebermanfaatannya itu adalah jangka panjang, seperti itu. Nah, perlu dipahami unsur pajak ini itu dipungut berdasarkan undang-undang. Ya, berkaitan dengan unsur undang-undang, kita akan mempelajari apa saja yang ada di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 terkait dengan harmonisasi perpajakan. Nah, jadi pajak itu untuk saat ini diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021. Dan perlu dipahami pajak ini sifatnya memaksa. Kenapa? Balik lagi bahwa kepentingan pajak itu adalah untuk hajat hidup masyarakat Indonesia, seperti itu. Dan kontraprestasi, artinya tidak didapatkan manfaatnya secara langsung hari ini. Jadi ketika kalian bayar pajak, tidak dapat manfaatnya hari itu juga, tetapi untuk jangka panjang. Dan pajak ini dilakukan oleh pemerintah, khususnya oleh Direktorat Jenderal Pajak. Dan tujuannya apa? Untuk kesejahteraan kita semuanya. Oke, setelah kita ketahui nih apa sih definisi dari pajak itu sendiri. Jadi pajak itu memiliki beberapa fungsi yang perlu kalian pahami. Yang pertama yaitu fungsi budgeter. Jadi kita tahu ya bahwa tadi pajak itu bagian dari APBN. Jadi semuanya gitu ya bermula dari APBN, penerimaan ya dari pajak, kemudian nantinya gitu kan ya untuk memenuhi kebutuhan yang namanya pembiayaan negara. Contohnya misalnya pembangunan tol atau mungkin di sini yang ada yang dapat beasiswa, kemudian ada untuk jaminan sosial dan kesehatan ya, semuanya berasal dari pajak. Kemudian yang kedua adalah fungsi reguleran, di mana pajak itu berfungsi untuk mengatur untuk kondisi ekonomi dan sosial dari masyarakatnya itu sendiri. Misalnya apa? Misalnya terkait dengan pengaturan pajak berganda, kemudian pengaturan pajak tax holiday untuk para investor, dan juga pengaturan pajak baik itu PPh maupun PPN, seperti itu. Dan perlu dipahami, pajak itu juga untuk fungsi redistribusi pendapatan. Jadi perlu diketahui bahwa pajak yang kita pelajari hari ini adalah pajak pusat, di mana nantinya juga akan kita distribusikan kepada daerah-daerah. Jadi daerah-daerah itu mendapat insentif dari yang namanya pemerintah pusat, ya, untuk di mana mendukung program-program kerja yang ada di daerah juga, seperti itu. Jadi tidak ada kesenjangan yang namanya ekonomi baik itu di pusat maupun di daerah. Oke, dan yang berikutnya yang harus kalian pahami adalah fungsi stabilisasi. Ya, jadi pajak itu fungsinya adalah untuk menstabilkan ekonomi masyarakatnya. Jadi yang kaya membantu yang miskin, ya, karena tarif pajak untuk orang pribadi itu utamanya adalah progresif. Maka semakin besar pendapatan masyarakat gitu ya atau orang pribadi, maka tarif yang dikenakan akan semakin besar, seperti itu. Dan tujuannya apa? Untuk membantu mereka yang tidak mampu. Maka stabilitas ini gunanya juga untuk mengendalikan yang namanya inflasi. Oke. Kemudian berikutnya yang harus kita pahami adalah ya tadi ya terkait dengan postur APBN. Jadi di APBN itu ya ada yang namanya penerimaan, ada yang namanya pengeluaran. Jadi lebih dari 70% ya, penerimaan itu dari pajak. Ya, entah itu PPN ataupun PPh. Dan juga pendapatan negara bukan pajak. Ya, jadi tujuannya selain untuk penerimaan negara, pajak tadi adalah untuk pembiayaan dan juga belanja-belanja negara, dan ini sudah ditetapkan di undang-undang. Setiap pertengahan tahun ya pemerintah dengan
dalam hal ini dengan DPR ya, kemudian dengan pemerintah pusat dan juga DJP ya, melakukan RAPBN, Rancangan Anggaran Belanja Negara. Ya. Jadi dalam program kerja 1 tahun ke depan itu sudah selalu direncanakan ya, untuk apa saja pos-posnya, ya, untuk apa saja penyerapannya. Jadi harus jelas seperti itu. Baik. Oke, mungkin di sini ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjutkan. Ya. Berikut adalah jenis-jenis pajaknya. Ada yang berdasarkan golongan. Yang pertama yaitu pajak langsung, di mana bebannya itu tidak dialihkan kepada pihak ketiga. Contohnya adalah pajak penghasilan orang pribadi. Ya, misalnya nanti kalian bekerja, mendapat gaji, ya, nanti take home pay-nya adalah dia yang sudah dipungut pajak. Ya, sekarang ya berdasarkan peraturan yang terbaru ya untuk PPh orang pribadi itu menggunakan ini ya tarif efektif rata-rata. Ya, jadi setiap orang pribadi bisa jadi mendapatkan take home pay ya berbeda seperti itu. Nah, kemudian ada pajak tidak langsung. Siapa yang di sini suka berbelanja ke swalayan? Nah, kalau kalian lihat biasanya di situ ada yang namanya PPN, ya kan? Nah, atau misalnya kalian suka nongkrong nih, gitu kan ya? Di resto-resto, gitu kan ya? Membeli produk beberapa resto, gitu kan ya? Nah, itu masuk pajak daerah, bukan PPN ya. Tapi untuk barang yang kita beli, ya misalnya kita pergi, gitu ya, bepergian membeli oleh-oleh, misalnya kita naik pesawat, kita beli aksesoris pesawat, di situ ada PPN ya. Jadi atas barang ya ataupun jasa, misalnya kalian ulang tahun menggunakan IO, lah itu bisa dikenakan yang namanya PPN. Jadi ada pihak ketiga yang nantinya mendapat ini ya untuk amanah membayarkan pajaknya kepada negara. Ya, jadi kita melibatkan pihak ketiga itu tadi seperti itu. Contohnya tadi beli barang di swalayan ya swalayannya yang membayar seperti itu. Atau misalnya tadi ya kita menggunakan IO ya untuk ulang tahun kita. Ya, jadi IO tersebut juga harus membayarkan jasanya. Jadi ada jasa dan juga ada barang seperti itu. Kemudian pajak itu sifatnya juga subjektif dan objektif. Subjektif yang bagaimana? Seperti itu. Jadi seperti PPh ya, pajak itu sifatnya itu berdasarkan kemampuannya. Ya, orang yang berpendapatan banyak ya otomatis pajaknya jauh akan lebih besar. Ya, orang yang berpendapatan sedikit bahkan ya kurang dari PTKP dia tidak dikenakan pajak. Nah, artinya apa? Pajak ini diusahakan bersifat adil seperti itu. Dan pajak objektif, ya, pajak objektif itu memperhatikan berdasarkan objeknya. Contohnya tadi, ya, adalah PPN, ya, berdasarkan barangnya, seperti itu. Tapi ada hal-hal yang dikecualikan oleh pajak. Contohnya apa? Misalnya, contohnya adalah sembako, misalnya, ya, beras, sayur, gandum, ya, buah-buahan, kecuali buah impor itu tidak dikenakan PPN. Ya, jadi hasil alam, ya. Itu tidak dikenakan PPN, kecuali mungkin barang-barang tambang itu masih dikenakan PPN, seperti emas ya. Jadi sekarang juga ada pajak emas. Jadi kita harus pahami mana nih yang termasuk objek pajak, mana yang termasuk subjek pajak. Influencer sekarang ya, influencer itu juga kena yang namanya pajak. Ya, karena apa? Dia mendapat pendapatan di situ. Ya, atau misalnya selain influencer ada food blogger yang mendapat pendapatan, YouTuber. Nah, karena apa? Basis pajak sekarang sudah mulai banyak ya, karena berdasarkan aktivitas ya orang tersebut mendapatkan pendapatan atau berdasarkan barang-barang ya yang bernilai. Contohnya misalnya itu tadi belanja tas bermerek, belanja sepatu bermerek ya. Ada merek-merek tertentu yang memang dikenakan PPN. Mobil ya, mobil sport ya, motor sport ya, itu terkena PPN barang mewah ya, yang di atas nilainya di atas 1 miliar otomatis terkena barang mewah seperti itu. Dan juga berdasarkan lembaga pemungutnya. Nah, kita harus pahami, kita harus bisa bedakan antara pajak pusat dan juga pajak daerah. Pajak pusat berfokus pada PPh dan PPN. Ya.
apa yang sudah kita bicarakan. Tetapi kalau untuk pajak daerah gitu kan ya, dia berfokus contohnya misalnya apa? Oh, contohnya terkait dengan pajak reklame, ya kan ya, pajak parkir, ya itu contohnya. Atau misalnya yang suka nongkrong di kafe, ya itu masuk ke pajak daerah, bukan PPN, seperti itu. Oke, baik. Dan perlu dipahami bahwa ada 3 asas yang diterapkan, gitu kan ya. Ada asas domisili, kemudian ada asas sumber dan juga kebangsaan. Nah, asas domisili itu lebih menekankan di mana sih ya orang pribadi tersebut mendapatkan sumber pendapatannya, seperti itu. Kemudian juga ada yang namanya asas sumber, ya. Ini biasanya dikenakan oleh warga negara asing nih, ya, yang berkegiatan. Ya, contohnya, misalnya kita mengundang warga negara asing itu menjadi tenaga ahli di Indonesia, maka dia juga dikenakan pajak, gitu kan ya, untuk warga negara asing. Biasanya itu PPh 26 tarifnya 20%, tarifnya tunggal. Nah, kemudian yang berikutnya adalah asas kebangsaan. Nah, pengenaan asas ini itu cukup kompleks gitu ya, dan jarang sekali diterapkan di Indonesia. Oke. Kita belajar pajak, kita juga harus pahami terkait dengan teori-teorinya. Di sini ada 5 teori yang harus kita pahami. Yang pertama, teori asuransi. Ya, jadi kalau kita pahami teori asuransi adalah masyarakat itu membayar pajak itu layaknya kita membayar premi. Kita nggak bisa dapat manfaatnya hari ini, tapi kita bisa mendapat manfaatnya di masa yang akan datang. Contohnya pembangunan tol, ya kan ya. Nah, itu kan rencananya bisa 5 tahun yang lalu, tapi manfaatnya bisa kita nikmati saat ini. Itu adalah teori asuransi. Kemudian teori kepentingan. Jadi seberapa besar sih gitu kan ya seseorang terhadap yang namanya pajak, gitu kan ya. Jadi pajak yang dibayarkan gitu ya, harapannya juga bisa memberikan kontribusi besar bagi wajib pajak. Dan juga teori bakti. Sebagai warga negara Indonesia yang baik nih semuanya ya, paling tidak ya itu ya. Warga bijak bayar pajak, jangan lupa. Nah, kemudian teori daya beli. Nah, pajak dipungut mengurangi daya beli masyarakat, kemudian dialokasikan kembali untuk masyarakatnya itu sendiri. Ya, mungkin bagi kalian mahasiswa yang mendapat beasiswa seperti KIP, nah itu asalnya adalah dari pajak. Makanya kenapa sih kalian gitu ya mahasiswa yang mendapatkan beasiswa KIP itu juga harus mengabdi gitu kan ya, jika ada kegiatan-kegiatan kampus. Itu adalah salah satu kontribusinya. Dan juga harapannya itu pajak itu bisa bersifat adil. Jadi yang kaya tadi bisa membayar pajaknya lebih banyak gitu kan ya daripada yang kekurangan. Jadi bisa saling membantu seperti itu. Baik, sistem pemungutan pajak. Jadi di mana ini adalah mekanisme bagaimana wajib pajak itu melaporkan pajaknya kepada pemerintah. Ada 3 ya cara. Yang pertama official assessment system, di mana di sini pemerintah atau dalam hal ini Fiskus, Direktorat Jenderal Pajak menghitung ya, kemudian dia juga menentukan besaran pajaknya ya kepada wajib pajak. Nah, yang kedua yaitu self assessment system, di mana sistem ini gitu kan ya diberikan kewenangan kepada wajib pajak untuk bisa menghitung, melapor ya secara pribadi gitu kan ya ataupun korporat menggunakan sistem saat ini berbasis Cortex. Nah, kemudian yang ketiga adalah branding dan setiap sistem memberikan kewenangan kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut pajak. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Perlu kalian pahami, Indonesia itu memilih menggunakan self assessment. Jadi Indonesia itu wajib pajaknya dipercaya nih oleh yang namanya Fiskus untuk bisa menghitung, kemudian melaporkannya ya dengan sistem yang sudah ada yaitu Cortex untuk saat ini. Baik, sampai sini silakan jika ada pertanyaan. Baik, silakan Saudara Devita. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu. Saya ingin bertanya ya, mungkin ini bertanya soal pandangan. Indonesia kan menggunakan self assessment system, jadi diberikan sepenuhnya kepercayaan pada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, bahkan melaporkan pajaknya sendiri. Tapi ini kan punya celah ya Bu, kayak ada kekurangan, bakal menimbulkan asas kejujurannya kan bisa dipertanyakan apakah ada tax evasion atau tidak. Jadi saya ingin mempertanyakan kenapa Indonesia tuh tetap mempertahankan sistem ini dibandingkan menggunakan official assessment system yang mempercayakan atau memberikan kontrol penuh kepada pemerintah agar mengurangi resiko ketidakjujuran dan mengurangi resiko ketidakpatuhan ini. Terima kasih. Baik, good question.
saya akan menjawab pertanyaan dari Saudara Devita. Jadi kenapa sih ya Indonesia itu memilih self-assessment system? Ya, dalam sistem pemungutan pajak, Indonesia memilih self-assessment system, salah satunya adalah untuk efisiensi administrasi, di mana memang gitu kan ya pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk bisa menghitung dan juga melaporkan pajaknya. Tapi dalam hal ini semuanya diatur oleh undang-undang gitu kan ya, dan dimonitoring oleh Fiskus supaya mereka bisa menghitung secara benar dan melaporkannya secara benar. Dan di sini wajib pajak itu tidak sendirian, dia juga didampingi oleh Fiskus supaya laporannya nanti terkait dengan pajaknya itu benar dan tidak ada maladministrasi, bahkan ada sanksi yang akan didapat oleh wajib pajak. Jadi diharapkan dengan self assessment gitu kan ya, wajib pajak bisa percaya diri, kemudian bisa melaporkan dengan benar perhitungan pajaknya sesuai dengan peraturan atau pedoman yang berlaku. Seperti itu. Oke, terima kasih atas pertanyaan yang luar biasa. Semoga bisa menjawab ya, Devita. Mungkin ada pertanyaan yang kedua? Ya, silakan, Saudara Alfi. Baik Ibu, izin bertanya Ibu. Tadi telah dijelaskan ya terkait dengan sistem pemungutan pajak di mana ada 3, yaitu official assessment, self assessment, dan juga branding. Untuk di Indonesia sendiri itu apakah pernah ya Ibu menerapkan ketiga sistem pemungutan pajak tersebut secara bersamaan? Atau sejauh ini Indonesia hanya menerapkan self assessment aja? Lalu apa sih pertimbangan pemerintah untuk menggunakan self assessment system tersebut? Itu Ibu. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaan yang sangat luar biasa Alvin. Jadi menurut ini ya 3 aspek, memang saat ini Indonesia masih menerapkan self assessment. Ya, kenapa gitu ya? Tadi sudah dijelaskan bahwa memang untuk efisiensi administrasi perpajakan. Nah, di mana pemerintah itu memonitoring ya adanya self assessment ini supaya mereka bisa melaporkannya dengan jujur ya, dan kemudian juga bisa mendapatkan laporan yang sesuai. Ya, jadi memang saat ini Indonesia masih menerapkan self assessment seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Saya rasa sudah dicukupkan ya, Alvin. Baik. Terima kasih untuk kalian semuanya. Sebelum mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, saya memiliki kuis. Silakan untuk mengerjakan kuis dengan scan barcode layar yang ada di depan. Oke, waktunya sudah selesai ya. Mari kita lihat nih bagaimana hasilnya untuk kalian yang sudah mengerjakan kuis. Oke, kita lihat. Oke, yang pertama ada Ian. Close dulu dong. Yang kedua ada Alvin. Dan yang ketiga ada Angel. Luar biasa ya, sudah mengerjakan kuis dengan baik. Pada pagi hari ini kalian bisa akses melalui referensi. Ya, di sini ada beberapa referensi yang bisa kalian jadikan rujukan. Yang pertama yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Yang kedua ada buku saya ya yang berjudul Perpajakan. Kemudian yang ketiga juga kalau kalian ingin tahu sebenarnya riset akuntansi apa sih yang kekinian gitu ya, saya juga mengeluarkan buku baru ya dengan judul Riset Akuntansi Pajak Terkini, dan kalian juga mengakses informasi lebih dalam di Direktorat Jenderal Pajak. Oke, baik. Terima kasih waktu dan kesempatannya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Kalian terus semangat belajar terkait dengan pajak agar tahu apa itu pajak, manfaat pajak, dan bagaimana kontribusi pajak untuk Indonesia. Saya akhiri sampai sini. Selamat pagi. Sampai jumpa di lain kesempatan. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu Asesor Sertifikasi Dosen 2026. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Kemendikti-Sayentek, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, seluruh tim sertifikasi dosen tahun 2026, serta jajaran pimpinan perguruan tinggi, rekan sejawat, seluruh mahasiswa yang telah mendukung terselenggaranya proses pembelajaran ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam video sertifikasi dosen tahun 2026. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.